pagi. Kembali lagi kita bertemu di ibadah Sekolah Minggu Gemim Bukit Hermon Malalayang. Nah, sebelum kita mulai, Encik mau sapa dulu, Nek. Ada sukacita? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Nah, adik-adik, sembari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk ibadah, mari kita menyanyikan satu pujian. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, cari yang lain. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, cari yang lain. Ya adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan satu buah lagu. Sekarang kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa buka. Namun sebelumnya kita nyanyikan dulu satu lagu yang berkata, tanganku ada dua. Adik-adik, kita ambil sikap berdoa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya Tuhan, karena atas penyertaan-Mu saja kami dapat berkumpul di minggu pagi ini dan sudah melewati satu minggu ini dengan tidak kurang suatu apapun. Ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sebagian dari anak-anak dan guru-guru sekolah minggu akan mengikuti ibadah virtual. Kiranya Tuhan dapat memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga semua dapat berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan Yesus, kami tahu bahwa kami ini adalah manusia yang berdosa. Maafkan kami ya Tuhan, kiranya Tuhan dapat memaafkan segala dosa yang kami sudah perbuat, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya Tuhan angkat segala dosa kami dan layakkanlah kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah di minggu pagi ini dengan baik. Ya Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk Enci yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, Tuhan tolong berkati dia dan tolong berkati kami semua juga ya Tuhan. Sehingga firman yang akan kami dengar pada pagi hari ini dapat kami terima dengan baik dan semuanya demi kemuliaan-Mu saja. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang orang semua bangkit berdiri. Kita gerakan tubuh kita untuk memuji-muji Tuhan dengan hati yang gembira. Yang besar, yang kecil, burung pipit di pohon, ke atas, ke bawah, berterbangan terus. Tuhan melindunginya, apalagi anaknya. Puji-hu, aku anaknya. Yang besar, yang kecil, burung pipit di pohon, ke atas, ke bawah, berterbangan terus. Tuhan melindunginya, apalagi anaknya. Puji-hu, aku anaknya.
Nah, gimana puji-pujian tadi? Adik-adik sudah mengikutinya dengan baik? Nah, tadi kan kita sudah menyanyi untuk Tuhan, kita juga sudah berdoa. Nah, sekarang Enci minta adik-adik untuk duduk yang manis. Sekarang kita akan mendengarkan firman dan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Syamas Adel Sinyalahopa. Untuk Syamas dipersilakan. Adik-adik yang Tuhan Yesus sayang, yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita akan membaca dan merenungkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami sungguh bersyukur untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, di hari Minggu yang penuh sukacita ini, kembali kami boleh ada di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang beribadah kepadamu. Ibadah kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Tetapi dengan penuh sukacita kami mau memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, saat ini bersama-sama kami akan membaca firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang kami baca saat ini. Berfirmanlah Tuhan, karena saat ini kami semua sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca dari kitab 2 Tawarik pasal 26 ayat 1 sampai ayat 15. 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-15 dengan judul Raja Uzia. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gat, Yabne dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gurbaal dan terhadap orang Meunim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyhur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Uzia mendirikan menara di Yerusalem, di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru, serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur, karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur, karena ia suka pada pertanian. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitria, Yeiel,
dan penata usaha Maasea di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi Musa. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju sirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Demikian firman Tuhan kita saat ini. Terpujilah Tuhan. Adik-adik yang Tuhan Yesus sayang, yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini marilah kita menyaksikan bersama sebuah tayangan video. Duduk manis semua dan silakan menyaksikan tayangan berikut ini. Mari kita sekarang belajar dari kisah Raja Uzia. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Raja Uzia yang saat itu memimpin berhasil mengalahkan kerajaan Filistin. Raja Uzia juga berhasil mendirikan kota-kota di wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Aram yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meuni. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyhur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Uzia mendirikan menara di Yerusalem, di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru, serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun, dan menggali banyak sumur, karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Raja Uzia punya banyak pegawai yang memperhatikan pertaniannya, memperhatikan kebun anggurnya. Banyak petani yang mengelola, menanam, bekerja di kebun anggurnya, dan hasilnya luar biasa. Tuhan memberkati dengan begitu luar biasa. Tuhan juga memberkati para tentara yang pada waktu itu menjadi pasukannya Raja Uzia. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar, menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitera Yehuda dan penata usaha Maasea di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa seluruhnya berjumlah 2.600 orang.
Di bawah pimpinan mereka, terdapat satu bala tentara terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Adik-adik yang Tuhan Yesus sayang, yang Tuhan Yesus kasihi. Ayo, bagaimana tadi kita sudah menyaksikan bersama cerita tentang seorang raja. Raja siapa namanya? Ya, namanya Raja Uzia. Wah, adik-adik, Raja Uzia di usianya yang masih sangat muda, tetapi dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, dari cerita yang kita lihat tadi, bagaimana Raja Uzia yang masih terlalu kecil, yang masih terlalu muda, telah menjadi seorang pemimpin yang luar biasa bagi bangsa Yehuda. Apa yang membuat Raja Uzia di usianya yang masih muda ini boleh menjadi hebat, boleh menjadi luar biasa, boleh menjadi terkenal sampai ke bangsa-bangsa lain? Adik-adik yang Tuhan Yesus sayang, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ternyata Raja Uzia, dia adalah seorang raja yang takut akan Tuhan. Karena dia takut akan Tuhan, maka segala usahanya, segala apa yang dia lakukan ditolong oleh Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang Cik mau tanya, siapa yang mau ditolong oleh Tuhan seperti Raja Uzia tadi? Nah, pasti orang semua mau ditolong oleh Tuhan. Pasti orang semua suka ditolong oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan menolong orang semua? Kuncinya adik-adik, kita harus takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, maka apapun yang adik-adik buat, apapun yang adik-adik lakukan, pasti Tuhan akan tolong. Tuhan akan buat berhasil. Bagaimana Encik mau takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu adalah orang melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka. Contohnya, di dalam rumah, kalau orang mau makan, apa dulu? Sebelum makan kita cuci tangan, kita berdoa supaya Tuhan memberkati apa yang kita doakan. Itu hal-hal kecil yang harus kita lakukan. Lalu selanjutnya kita harus apa adik-adik? Taat dan setia. Bagaimana orang mau taat dan setia? Yaitu orang mesti dengar-dengaran papa dan mama, dengar-dengaran opa dan oma. Apapun yang orang lakukan yang menyenangkan hati papa mama, hati oma opa, kita percaya bahwa itu juga kita sudah lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Seperti Raja Uzia, walaupun dia masih terlalu muda, karena dia dengar-dengaran, dia dengar itu nasihat-nasihat dari Sakaria yang selalu mengingatkan dia untuk takut Tuhan, maka dia bukan cuma berhasil dalam peperangan, dia bukan cuma meraih kemenangan-kemenangan, tapi dia juga dikenal oleh banyak orang. Dia disenangi oleh rakyat. Karena apa? Dia juga selalu ingatkan itu rakyat, itu bangsa Yehuda, untuk
rajin bekerja, rajin berusaha, rajin menanam tanaman supaya mereka berlimpah makanan dan minuman. Buktinya apa adik-adik? Itu bangsa Yehuda, mereka itu sejahtera karena ini Raja Uzia ini selain dia pintar untuk memimpin pasukan dalam berperang, dia juga bisa menata, dia juga bisa atur itu rakyat untuk berkebun, tanam tanaman supaya orang memiliki bahan makanan yang berlimpah, rakyat bisa sejahtera. Demikian juga adik-adik dengan kehidupan kita sekarang ini. Saat ini segala sesuatu orang harus lakukan dari dalam rumah. Karena apa orang harus lakukan dalam rumah? Karena sekarang ini kita ada dalam masa-masa pandemi karena COVID-19. Nah, untuk kita bisa mengatasi, kita bisa mencegah, kita bisa memutus rantai penyebaran COVID ini, mari kita lakukan semua tugas kita, aktivitas kita dari dalam rumah. Kalau orang taat dan setia melakukan semua ini, maka kita percaya Tuhan kita Yesus Kristus akan menolong kita. Kita akan bisa melewati masa-masa sulit ini. Asalkan adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, adik-adik yang Tuhan Yesus sayang, taat dan patuh pada aturan-aturan yang ada, dengar-dengaran kepada orang tua, nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua, orang harus dengar. Kalau mama dan papa bilang rajin cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, jangan keluar rumah kalau tidak ada yang penting, jangan bermain di jalan, jangan berkumpul-kumpul dulu di masa pandemi COVID ini. Kalau orang taat melakukan semua itu, kalau orang mampu melakukan semua itu, maka kita percaya Tuhan Yesus akan menolong kita semua. Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Tuhan Yesus akan membuat berhasil segala apa yang kita lakukan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, di sepanjang minggu berjalan ini bersama-sama kita akan menghafal ayat hafalan. Nah, untuk ayat hafalan kita di minggu berjalan ini terdapat di dalam kitab Mazmur. Mazmur 20 ayat 7a. Mazmur 20 ayat 7a. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Boleh adik-adik? Sekali lagi Enci. Mazmur 20 ayat 7a. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Nah, silakan adik-adik hafal ayat hafalan ini, buat dalam bentuk video, kirim ke guru-guru sekolah minggu di kolom masing-masing. Nanti dari enci-enci sekolah minggu di kolom akan kirim ke komisi anak, dan kita akan saksikan tayangan video ini di ibadah hari Minggu depan. Nah, sekarang kita akan menyaksikan video ayat hafalan dan mewarnai dari teman-teman kita di minggu yang lalu. Hikmat adalah takut akan Tuhan. Mazmur 111 ayat 10a. Thank you. Mazmur 111 ayat
10. 10. A. Permulaan Permulaan hikmat hikmat adalah adalah takut takut akan akan Tuhan. Tuhan. Hikmat Hikmat adalah adalah takut takut akan akan Tuhan. Tuhan. Mazmur Mazmur 111 bapas ayat ayat 10a. Terima kasih. Terima kasih. Mazmur 111 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mazmur 111 ayat 10a. Terima kasih. Mazmur 111 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mazmur 111 ayat 10a. Terima kasih. Mazmur 111 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mazmur 111 ayat 10a. Terima kasih. Mazmur 111 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Terima kasih. Mazmur 111 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Terima kasih. Mazmur 111 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mazmur 111 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mazmur 111 ayat 10a. Terima kasih. Mazmur 111 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mazmur 111 ayat 10a. Mazmur 111 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mazmur 111 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mazmur 111 ayat 10a. Terima kasih. Mazmur 111 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Bye-bye, terima kasih. Mazmur 111 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Terima kasih. Mazmur 111 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mazmur 111 ayat 10a. Mazmur 111 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Terima kasih. Mazmur 111 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mazmur 111 ayat 10a. Mazmur 111 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan.
Mazmur 111 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mazmur 111 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mazmur 111 ayat ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mazmur Mazmur 111 ayat 10a. Terima kasih. Terima kasih. Mazmur 111 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Terima kasih. Mazmur 111 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Terima kasih. Mazmur 111 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut untuk Tuhan. Mazmur 111 ayat 10a. Terima kasih. Mazmur 111 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mazmur 111 ayat 10a. Terima kasih. Mazmur 111 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Mazmur 111 ayat 10a. Terima kasih. Mazmur 111 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Mazmur 111 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Mazmur 111 ayat 10a. Mazmur 111 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Terima kasih. Mazmur 111 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Mazmur 111 ayat 10a. Terima kasih. Mazmur 110 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Terima kasih. Mazmur 111 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Mazmur 111 ayat 10a. Terima kasih. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, saat ini kita akan memberikan persembahan. Marilah adik-adik, kita memberikan dengan sukacita. Jika mama dan papa memberi dengan sukacita kepada adik-adik, maka adik-adik pun harus belajar memberi dengan sukacita. Mari kita memberi persembahan, dan sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi bersama-sama. Tak punya, tapi yang ada kan ku beri.
Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, yang Tuhan Yesus sayang, saat ini kita akan berdoa. Ayo, mana sikap berdoa yang baik? Duduk dengan sopan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, untuk kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bersama dengan anak-anak sekolah minggu Jemaat Bukit Hermon dari kolom 1 sampai kolom 11, kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun ibadah kami dilaksanakan dari rumah kami masing-masing, tetapi Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami semua. Roh Kudus Tuhan bekerja atas kami semua. Kami berdoa Tuhan, khususnya bagi anak-anak kami. Walaupun mereka masih kecil-kecil, mereka masih perlu bimbingan dari orang tua. Tetapi kami yakin, ketika setiap ajaran, setiap nasihat, setiap didikan yang diberikan oleh orang tua, itu semua kami percaya akan membuat anak-anak kami ini bertumbuh di dalam iman dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi anak-anak kami ini. Tuhan Yesus, biarlah anak-anak kami ini di dalam masa pertumbuhan mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang sehat jasmani dan rohani. Sehingga semakin mereka besar, semakin mereka tahu bahwa Tuhan Yesus selalu menolong dan menyertai mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan kami saat ini. Kami sedang ada dalam masa-masa sulit, di masa pandemi karena COVID-19 ini mengharuskan kami semua untuk banyak melakukan kegiatan di dalam rumah. Lebih khusus anak-anak kami ini yang sudah usia sekolah dasar, mereka harus belajar dari rumah dalam bimbingan orang tua. Tuhan, Engkau tolong mereka, berkati supaya apapun yang menjadi harapan kerinduan orang tua, mama, papa untuk anak-anak ini, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya akan Tuhan beri seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh memberikan persembahan dalam ibadah ini. Tuhan berkati persembahan yang kami beri. Biarlah persembahan kami ini layak dan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kami semua yang ada di lingkungan, di perumahan Alandreu Permai ini. Tuhan, tolong kami semua, siapapun kami, dalam setiap usaha pekerjaan kami, Tuhan berkati. Biarlah kasih dan pertolongan Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan berkati mereka semua. Saudara-saudara kami yang sakit karena COVID-19, yang harus isolasi mandiri atau dirawat di rumah sakit, Tuhan pulihkan saudara-saudara kami ini. Tuhan berkati mereka sehingga pemulihan boleh menjadi bagian mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang terdampak karena pandemi ini, kehilangan pekerjaan, sedang mencari pekerjaan. Tuhan, tolonglah mereka semua. Biar di tengah-tengah kehidupan mereka, mereka tetap percaya dengan iman bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Asalkan kami takut, taat, dan setia kepadamu, maka apapun yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan akan memberikan semua itu. Terima kasih Tuhan. Dengarkan setiap doa anak-anak kami. Mereka mendoakan mama, papa mereka, oma, opa, saudara-saudara mereka. Walaupun mereka masih kecil-kecil, tetapi ketika mereka meminta, ketika mereka berdoa, kami percaya Tuhan mendengarkan doa-doa mereka.
Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Tuhan. Dengarkan setiap doa kami. Dan biarlah Tuhan menjawab setiap doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami, ucapan syukur kami, permohonan yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan tutup ibadah ini dan kita akan menerima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di surga menyertai, memberkati anak-anak dari jemaat kolom 1 sampai kolom 11, guru-guru sekolah minggu yang ada, menyertai kita semua sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita di minggu pagi ini sudah selesai. Kita sampaikan terima kasih yang pertama kepada adik-adik dan guru-guru sekolah minggu serta orang-orang tua yang sudah menyiapkan adik-adik kita yang terkasih untuk beribadah di minggu pagi ini. Yang kedua kepada pemimpin ibadah yaitu Ibu Syamas Adel Sinyala Hopang. Ketiga kepada tim gerak dan lagu yang sudah bertugas di minggu ini. Keempat, kepada tim multimedia Jemaat Gemim Bukit Hermon Malalayang. Kelima, kepada Bapak Leksi Mandagi sebagai pemilik TV kabel. Dan yang terakhir, kepada kostor dan petugas kebersihan. Sekarang, Enci ada pesan untuk kita semua. Yang pertama, selalu menggunakan masker saat keluar rumah. Yang kedua, rajin mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, jauhi kerumunan dan jaga jarak. Dan yang keempat, tetap berdoa. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Shalom.